Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Nyoman Gita Ena Purnami, si absen 24 dari kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari limit fungsi kelas 12. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bareng-bareng. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu jika kita diberikan soal tentukan limit x mendekati 0 sin 2x per x. Ini kalau kita substitusi nolnya itu ke atas dan nolnya itu ke bawah, maka kita akan menjumpai bentuk 0 per 0. Jadi penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Nah, jika di sini koefisiennya 2, yaitu jadinya limit x mendekati 0 sin 2x per x sama dengan 2. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Nah, di sini untuk penyelesaian soal nomor 2 yaitu juga sama seperti yang nomor 1. Kalau kita substitusi x-nya menjadi 0, maka kita akan menjumpai yaitu 0 per 0. Sehingga kita lihat dari tan 5x dan sin 3x, itu tinggal kita ambil koefisiennya yang menjadi penyelesaian. Jadi kita ambil koefisien dari tan 5x per sin 3x itu menjadi 5 per 3. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, untuk yang soal nomor 3 ini cukup berbeda, yaitu tentukan limit x mendekati 0 5x tambah sin 4x per 8x dikurangi tan 2x. Nah, jika kita juga mensubstitusi nolnya ini ke masing-masing x, maka akan menghasilkan 0 per 0. Jadi penyelesaiannya kita akan membagi yaitu pembilang dan penyebutnya dengan variabel x. Jadi limit x mendekati 0 yaitu kita bagi 5x tambah sin 4x per 8x dikurang tan 2x menjadi 5 ditambah sin 4x per x perpanjang 8 dikurangi tan 2x per x. Nah, di sini kita sudah menjumpai limit trigonometri bentuk pembilang yaitu sin 4x per x, dan untuk limit trigonometri bentuk penyebutnya itu tan 2x per x. Nah, jadi kita kan penyelesaian soalnya yaitu 5 ditambah koefisiennya itu 4 per 8 dikurangi 2. Jadi kita mendapatkan 9 per 6. Itu kita bisa sederhanakan, ini dibagi 3, ini dibagi 3, yaitu menjadi 3 per 2. Nah, ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal tentukan limit x mendekati 0 1 minus cos x per x. Kita harus menggunakan rumus yaitu penyelesaian. Kita menggunakan rumus 1 kurang cos . Nah, jika cosnya di sini tidak ada kuadrat, kita rubah jadi bentuk sinus. Sinusnya yang ada kuadrat, jadi 1 kurangi cos AX sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2
X. Artinya ini kan cos 1x-nya. Jadi kita rubah aja jadi 2 sin kuadrat. Jadi limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per X sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 1/2 X per X. Nah, kita ubah menjadi ini. Setelah itu kita split limit X per 0, X mendekati 0, 2 sin kuadrat dikali 1/2 X per X menjadi limit X mendekati 0 sama dengan 2 dikali sin 1/2 X per X dikali sin 1/2 X. Nah, di sini kita sudah menemukan limit trigonometri yang bisa kita sederhanakan. Menjadi limit X mendekati 0, 2 dikurang sin dikurang 1/2 dikali sin 1/2 X. Nah, di sini kita sudah sederhanakan sin 1/2 X per X-nya ini kita bisa ambil koefisiennya itu 1/2. Jadi, gimana untuk sin 1/2 X-nya? Di sini kita substitusi nolnya ke X menjadi sin 1/2 itu sama dengan 0. Jadi, di sini kita mendapatkan jadinya 2 dikali 1/2 karena nolnya sudah disubstitusi ke X-nya berarti 1/2 dikali 0 sama dengan 0. Jadinya 0. Nah, untuk 2 dikali 1/2 ini dikali 0 itu kita akan menghasilkan jawaban yang tepat itu 0. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk soal nomor 5 ini tentukan limit X mendekati V per 3 sin X ditambah ditambah cos X. Nah, untuk penyelesaiannya itu jika kita substitusi juga langsung kita bisa mendapatkan itu limit X mendekati Pi per 3 sin X tambah cos X. Nah, kita dapat mengetahui kalau Pi per 3 itu berapa sih sebenarnya? Berapa sih? Nah, untuk Pi per 3 itu kan sama dengan 180/3. Nah, hasilnya itu jadinya 60. Berarti kalau Pi per 3 itu yaitu sama dengan 60. Nah, jadi kalau kita substitusi langsung yaitu jadinya sin V per 3 ditambah cos V per 3. Nah, kita juga udah mengetahui kalau V per 3 itu sama dengan 60. Jadi berapa sih sin dari 60? Itu kita mengetahui kalau sin dari 60 itu sama dengan setengah akar 3. Sedangkan sini cos juga. Kita sudah mengetahui kalau Pi per 3 yaitu sama dengan cos 60. Berapa sih cos 60 itu? Nah, cos 60 itu ya sama dengan setengah. Jadi kita sudah mengetahui jika sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 dan cos 60 itu sama dengan setengah. Jadi kita langsung bisa hitung sin I per 3 itu sama dengan setengah akar 3 ditambah cos
pi per 3 itu sama dengan setengah. Kita juga bisa jadiin 1/2 dalam kurung akar 3 kita keluarkan tambah 1. Jadi jika kalau 1/2 dikali akar 3 yaitu menghasilkan 1/2 akar 3 dan setengah dikali 1 itu sama dengan setengah. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi gini. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you pembahasan next time video yang lainnya. Bye.